teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan ngebahas tentang anemia dalam kehamilan. Oke, ketika seseorang mengalami anemia defisiensi zat besi, biasanya gejala yang sering dialami adalah mudah lelah, kurang berenergi, kemudian mukanya juga pucat, pusing dan sakit kepala, kemudian konjungtivanya juga pucat. Nah, tentu saja untuk menegakkan diagnosa anemia dalam kehamilan ini, atau anemia yang lain pun ya, tentu saja kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk menegakkan diagnosa ini, kita memerlukan pemeriksaan laboratorium atau yang disebut dengan pemeriksaan hemoglobin. Nah, diagnosa anemia dapat ditegakkan ketika kadar Hb-nya itu kurang dari 11 pada trimester 1 dan trimester 3, kemudian kurang dari 10,5 gram persen pada trimester kedua. Nah, kenapa trimester kedua ini berbeda, Kak? Iya, karena pada saat trimester kedua terjadi yang namanya hemodilusi atau pengenceran darah. Jadi, ambang batas kadar Hb pada trimester 2 ini memang berbeda karena adanya pengenceran darah atau disebut juga dengan hemodilusi. Anemia ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, anemia ringan di mana kadar Hb-nya itu 9 sampai dengan 10 gram persen. Untuk mengatasi anemia ringan ini kita berikan tablet Fe 60 gram dikonsumsi 1 kali 1. Nah, kemudian kita berikan KIE cara konsumsi tablet besi ini. Nah, anjurkan si ibu untuk mengkonsumsinya pada saat malam hari. Kenapa pada saat malam hari? Karena pada saat malam hari kan si ibu sudah menjelang tidur ya. Nah, karena tablet Fe ini dia bisa mengakibatkan mual, jadi pasti sedikit lebih mengurangi mual si ibu karena pada saat malam hari sudah mau tidur ya, teman-teman. Kemudian anjurkan si ibu untuk menyeimbangkan konsumsi vitamin C saat mengkonsumsi si tablet Fe ini juga. Beritahu si ibu untuk tidak mengkonsumsi tablet Fe-nya bersamaan dengan kafein, susu, coklat karena ini akan menghambat penyerapan tablet Fe-nya. Jadi anjurkan si ibu untuk menyeimbangi dengan konsumsi vitamin C, misalnya dengan jus jeruk, jus jambu, jus kiwi atau jus yang lainnya ya, teman-teman. Kemudian jangan mengkonsumsi tablet Fe-nya saat perut kosong karena bisa mengakibatkan perut si ibu nanti akan perih. Nah, kemudian konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, ikan, kemudian seafood, jeroan, telur, tahu, bayam, kacang-kacangan, susu ibu hamil gitu. Tapi konsumsinya misalnya si ibu mau konsumsi susu hamil, usahakan dia berjarak dengan si tablet Fe ini supaya tidak menghambat penyerapan si tablet Fe-nya ya, teman-teman. Oke, yang kedua, ada anemia sedang. Dia ketika kadar Hb-nya 7 sampai dengan 8 gram persen. Cara menangani anemia sedang ini kita berikan tablet Fe yang 60 mg dan menganjurkan untuk dikonsumsi 2 kali sehari. Nah, ketika si ibunya mengalami anemia sedang, kita harus mengevaluasi selama 2 minggu. Kalau yang anemia ringan kita evaluasi selama 1 bulan, jadi 4 minggu ya teman-teman. Misalnya si ibunya mengalami anemia ringan dengan kadar Hb-nya 9 gram. Nah, jadi ketika kita memberikan tablet Fe 30 tablet atau untuk 1 bulan, jadi 1 bulan kemudian kita evaluasi dengan harapan ada kenaikan 1 gram persen dari Hb-nya ketika si ibu mengkonsumsi tablet Fe-nya rutin selama 1 bulan. Nah, kalau yang untuk anemia sedang kita evaluasi 2 minggu, kemudian kita beritahu KIE-nya cara konsumsi tablet besi, kemudian KIE konsumsi makanan yang kaya zat besi sama dengan yang di anemia ringan tadi. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan anemia berat, di mana kadar Hb-nya ini kurang dari 7 gram persen. Nah, kalau sudah di anemia berat ini, kita tidak bisa tangani sendiri. Kita harus melakukan rujukan supaya si ibu mendapatkan transfusi darah. Kemudian dampak anemia ini pada saat kehamilan bisa mengakibatkan abortus dan kelainan kongenital pada saat trimester pertama, kemudian pada saat trimester ketiga dapat menyebabkan persalinan prematur, kemudian perdarahan antepartum, IUGR. IUGR ini intrauterine growth restriction ya teman-teman, pertumbuhan janin yang terhambat karena anemia. Kemudian bisa mengakibatkan kematian janin juga.
Kemudian dampak anemianya pada saat persalinan. Nah, saat impar tuh anemia bisa menyebabkan gangguan HIS baik primer maupun sekunder. Kemudian pada saat persalinan karena si ibunya mengalami anemia, si ibunya biasanya cepat lelah, maka persalinannya sering harus dilakukan dengan vakum atau dengan seksio sesaria karena si ibunya cepat lelah. Jadi ketika si ibunya mau mengejan, si ibunya nggak punya tenaga gitu ya teman-teman. Kemudian dampak anemia pada saat masa nifas, segera setelah melahirkan bisa terjadi perdarahan antepartum karena tidak terjadinya kontraksi, disebut juga dengan atonia uteri. Kemudian bisa terjadi retensio plasenta. Kemudian bekas lukanya nanti juga akan sulit sembuh, kemudian bisa mengakibatkan infeksi pada saat masa nifas, dan bisa mengakibatkan gangguan evolusi uteri. Nah, mudah-mudahan udah paham ya teman-teman. Oke, segitu dulu materinya, cukup singkat tapi semoga dengan materi yang singkat ini sudah punya gambaran, punya teori untuk bisa menjawab soal-soal nantinya. Nanti di next video kita bakalan ngebahas kasus ya teman-teman supaya lebih paham. Oke, segitu dulu. Kalau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti bakalan aku balas dan kita bahas sama-sama ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mampir dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau like silahkan di like dan mulai di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video, teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kompeten juga pastinya. Tetap semangat, see you on my next video. Bye-bye.